kita akan masuk malam hari ini ke pembahasan convolution neural network. Jadi setelah dua pertemuan sebelumnya, kita ngebahas tentang apa namanya simple neural network ya, Ya, untuk mengklasifikasikan dataset gambar, MNIST dataset, handwritten. Nah, malam hari ini kita akan coba explore gimana kalau implementasi yang sebelumnya kita lakukan gitu ya, menggunakan simple neural network, kita rewrite menggunakan convolution neural network. Nanti kita akan benchmark perbedaannya dan karakteristik. Seperti biasa ini kita akan jalankan di Google Colab, jadi tinggal diklik seperti biasa. Di sini saya sudah terhubung di Colab-nya ya. Pastikan sudah terhubung ke GPU Colab-nya. Kalau sudah seperti ini oke. ya, sesuai instruksi, lanjut kita bahas dulu secara konsep convolution neural network-nya, baru nanti kita bahas cara nge-training modelnya dan evaluate model convolution neural network di PyTorch. Nah, untuk pengantar, simple neural network yang di dua pertemuan awal kita bahas, Mas, ilustrasinya kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari Mhm. image dataset, dua dimensi, 28 kali 28, kita flatten, kita jadiin vektor satu dimensi dengan dimensi ya 784 titik gitu ya, karena di flatten. Terus kan kita lanjutkan ke hidden layer dan ujung-ujungnya berakhir di output layer yang jumlahnya sebanyak kelas data. Karena digit dataset ini ada 10 kelas data ya berarti outputnya 10. Ini yang dua pertemuan sebelumnya kita bahas. Dan memang seperti ini jalannya yang sebelumnya kita implementasiin gitu ya. Nah, sebenarnya istilah yang kemarin kita sebut simple neural network itu ada istilah formalnya. Nah, biasanya disebut fully connected layer. Jadi kalau kedepannya saya bahas atau saya sebut fully connected layer atau FC gitu ya, itu merujuk ke simple neural network yang kita bahas di pertemuan satu dan dua ya. Oke, oke. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengklasifikasikan dataset digit ini gitu ya, MNST dataset digit ini menggunakan convolution neural network. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini sama ya ada input datasetnya. Alih-alih di flatten, di convolution neural network ini kita nggak flatten. Jadi dataset atau input datanya ya, si image berukuran 28 kali 28 ini langsung akan di feeding ke dalam neural network tanpa di reshape, diatur ulang ukurannya jadi satu dimensi. Jadi nggak perlu di flatten kayak gini gitu. Oke. Kenapa? Karena di convolution neural network memang dia punya kemampuan untuk mengolah gitu ya, untuk menganalisa input data dua dimensi. Nah, atau berbentuk tensor, bahkan tiga dimensi ya. Kalau gambar RGB ya, ada channelnya, Ah, layer red, green, oke. blue gitu ya. Kalau MNIST dataset ini kan sebenarnya grayscale ya, cuma satu layer. Tapi kalau dataset masnya RGB gitu ya, ada channel red, green, blue-nya, nggak mau di grayscale, ya berarti kan tiga channel ya. Berarti ada tiga dimensi, Mhm. tinggi, lebar, dan channel. Nah, itu juga bisa sama si convolution neural network. Representasinya kurang lebih seperti ini. Inputannya ya ini seperti yang dilihat ya. Masuk ke blok-blok ini tuh setara dengan hidden layer pada fully connected layer. Cuma bentuknya ya dua dimensi, alih-alih satu dimensi seperti ini. Jadi bentuknya array Hmm. dua dimensi atau disebut juga tensor. Sama seperti fully connected layer, hidden layernya bisa banyak. Ya di convolution neural network juga bisa lebih dari satu convolution layer disebutnya. Ini contohnya ada satu, dua, tiga convolution layer. Nah, di ujung convolution layer sebenarnya nggak seperti gambaran di fully connected layer langsung bisa output ya. Jadi si convolution layer ini nggak bisa ngeluarin hasil prediksi atau hasil klasifikasinya gitu ya. Terus gimana dong Mhm. dari convolution layer ketiga ini gitu ya? Dia bisa menentukan oh ini angka 4, ini angka satu misalnya. Nah, di ujungnya sebenarnya dia akan menambahkan fully connected layer. Jadi sebenarnya yang disebut dengan convolution neural network itu tidak terlepas dari implementasi fully connected layer karena di ujungnya classifiernya Mhm. bagian untuk menentukan ini angka satu, 2 dan seterusnya itu tetap menggunakan fully connected layer. Nah, mungkin kan jadi pertanyaan, loh kalau di ujungnya pakai fully connected layer, terus convolution layernya ini gunanya buat apa?
Nah, ini magicnya gitu ya. Di Mm-mm. task image processing gitu ya, atau image classification, image object detection gitu ya. Ketika kita menggunakan Mm-mm. fully connected layer, kan awalnya di flatten ya. Iya, Ada di informasi flatten. yang hilang. Informasi yang hilangnya itu apa? Yang hilangnya itu adalah posisi atau kedudukan satu titik pixel terhadap pixel lain. Karena ketika dia dijadiin satu dimensi, informasi itu hilang. Jadi kita nggak tahu secara koordinatnya, secara posisional dan lain sebagainya itu hilang gara-gara dibikin satu dimensi. Nah, Oke. convolutional layer di CNN yang jumlahnya ada tiga ini, tugasnya adalah untuk apa? Mempelajari, mengekstrak, memahami karakteristik tersebut yang nggak ada di fully connected layer, yaitu memahami secara posisi, secara bentuk, lekukannya gitu ya, age, apa namanya, kekasarannya dan lain sebagainya. Yang bisa dilihat gitu ya. Layer pertama ini kan mengekstrak seperti age-nya gitu ya. Layer selanjutnya mungkin mengekstrak informasi apa, layer selanjutnya mengekstrak informasi apa. Jadi terus diperdalam sehingga kemampuan si CNN lebih bagus dibandingkan fully connected layer dalam hal memahami input data dua dimensi. Nah, karena ujungnya Oke. itu bukan prediction result gitu ya, bukan hasil satu 2 3. Nah, informasi hasil ekstraksi ini baru diteruskan ke fully connected layer. Posisinya jadi si fully connected layer itu udah di feeding informasi yang lebih akurat, yang lebih apa namanya, mewakilkan input data yang ada. Karena apa? Kalau langsung seperti fully connected layer kan semua informasi dari inputan gambar itu diteruskan ke bagian classifier ya. Mau backgroundnya, mau apanya, Ya, itu tuh semuanya diteruskan. Betul kan? betul betul. Nah, tapi kalau di convolution neural network, si convolution layer-nya itu membantu untuk mengekstrak bagian-bagian pentingnya saja, mempelajari apakah bentuknya meliuk, lurus, kotak-kotak, dan lain sebagainya. Itu tugasnya si convolution layer. Jadi si bagian fully connected layer di ujung itu lebih sederhana tugasnya. Benar-benar bisa fokus ke bagian classifier tanpa takut Oke. inputan informasinya itu bias karena background dan lain sebagainya. Gitu. Cukup clear? Clear, Mas. Oke, kita lanjut ya. Itu basic bahasan. Bagaimana convolution neural network bekerja. Nah, sekarang kita akan bahas istilah-istilah yang ada pada convolution neural network. Convolution neural network terdiri dari convolution layer yang kita lihat di sini ada tiga ya. Nah, convolution layer ini agar menghasilkan output selanjutnya dilakukan proses yang namanya convolution operation. Jadi convolution operation itu adalah proses untuk menjalankan inputan data, dikomput, dihitung dengan convolutional layer. Nah, caranya gimana gitu ya? Si convolution operation ini bekerja. Pertama, ada yang namanya Mas learnable filter atau dengan istilah singkatnya itu filter. Nah, Filter, oke. filter ini bisa juga disebut kernel. Jadi kalau kedepannya misalkan lagi kuliah atau baca di jurnal ada istilah filter dan kernel, sebenarnya itu merujuk ke Mhm. konsep yang sama. Apa itu filter dan kernel? Visualisasinya seperti ini. Yang gambar apa namanya, merah, hijau, biru ini adalah gambar tiga dimensi ya. Jadi punya width dan height, channelnya ada tiga. Bisa dilihat di sini ada kotak 4 kali 4 melakukan proses convolving atau menyapu. Ini kan kelihatan ya, 4 kali 4 tapi tingginya 3 ya. Benar. 4 kali 4 3. Nah, cube ini yang bordernya putih ini, itu yang disebut dengan filter atau kernel. Karena, oh ya, oke. Jadi sebenarnya apa sih filter atau kernel ini? Filter atau kernel ini sama seperti weight, W, di fully Hmm, connected layer yang kita bahas di pertemuan pertama dan kedua. Jadi oke. Mhm. kalau misalkan Masnya lihat di sini inputan ada 784, hidden layernya katakanlah di sini ada 10, berarti weight di antara input dan hidden layer pertama kan 784 kali 10 ya. Ya, Dijumlahkan dengan ya komposisi lainnya lah. Kita bisa ukur berapa weight-nya. Nah, kalau di convolutional neural network, di convolution operation ini, weight-nya ada berapa? Ya berarti ukuran si kernel ini.
Jadi bisa dilihat dengan kernel ukuran 4 kali 4 dan channelnya 3, berarti ada 4 kali 4 kali 3. Cukup clear? Oke. Jadi Clear di Mas, clear. masing-masing titik cube ini tuh punya nilai weight, nilai yang diupdate dalam proses learning, yang diupdate sama siapa sih optimizer. Sama konsepnya seperti pada saat kita belajar di fully connected layer pertemuan pertama dan kedua ya. Nah, cuman bedanya kalau di convolution neural network bentuknya cube, kotak seperti ini, yang disebut dengan filter atau kernel. Kernel, oke. Nah, filter dan kernel ini punya ukuran ya dan punya jumlah. Jadi punya yang disebut dengan filter size atau kadang juga disebut kernel size, ada dan juga punya istilah number of filter atau jumlah filter. Nah, ilustrasi di bawah ini menunjukkan satu buah filter atau kernel dengan ukuran 4 kali 4 kali 3 menghasilkan apa namanya? Lempengan lain lah gitu ya, yang berwarna putih di bawah ini. Dari apa? Dari data inputan gambar berukuran mungkin ini 10 kali 10 kali 3 gitu ya. Ya. Outputnya jadi berapa? Bisa jadi ini sekitar 8 kali 8 gitu ya. Atau berapapun. Nanti kita akan lihat cara hitungnya kok bisa ukurannya jadi 8 kali 8. Tapi kalau dilihat sepintas, si hasil komputasinya itu tuh ada dua layer. Layer pertama dan layer kedua yang di bawahnya ya. Oh iya benar-benar jadi dua. Nah, ini dilabelin W1 itu untuk yang layer pertama, W2 itu untuk layer kedua, hasil komputasi yang kedua. Yang putih-putih ini disebutnya apa? Ini disebutnya fitur map. Fitur Fitur map, map, oke. ya, fitur map itu kayak hasil output perhitungan weight terhadap input di fully connected layer. Oh ya, oke. Oke. Nah, tapi kalau di convolution neural network disebutnya tuh fitur map, Mas, yang warna putih, putih Fit- ini. Nah, di sini Oke. si input data ya, si gambar ini di-apply proses konvolusi dengan kernel ukuran ini gitu ya, menghasilkan dua layer fitur map yang ukurannya katakanlah 8 kali 8 gitu ya. Nah, dua fitur map ini dihasilkan oleh apa? Ternyata dihasilkan oleh dua buah kernel dengan ukuran 4 kali 4 kali 3. Jadi layer pertama punya weight sendiri, layer kedua punya weight sendiri. Jadi di sini ada dua dua blok kernel atau dua blok filter. Nah, kalau ditanya berapa jumlah filternya, di kasus ini ada dua filter. Masing-masing Iya. filternya ukurannya berapa? Masing-masing filternya 4 kali 4 kali 3. Kenapa kok tahu bisa ngasilin filternya ada dua? Jumlahnya ada dua. Gara-gara fitur map hasilnya ada dua layer. Nah, kok Mas? Oke. Oh karena outputnya dua layer, jadi dibilangnya dua gitu. Iya, kernelnya ada dua. Jadi cube Dua yang ada pertama dua. untuk ngegenerate layer pertama itu tidak sama dengan cube kedua pada saat ngegenerate layer kedua. Nah, ini yang kedua Dua. ini beda Oh. nih. Makanya di sini labelnya W2. Noise itu beda. Nah, makanya di sini ada anotasinya W1 tadi dan W2 ini ya. Bisa dilihat W1 dengan kernel ukuran 4 kali 4 kali 3 sama. W2 juga 4 kali 4 kali 3. Nilai-nilai pada kernel dan filter di W1 dan W2 tentu saja beda. Apakah selalu bisa selalu dua gitu hasilnya gitu ya? Tergantung. Kita bisa atur. Kita bisa atur jumlah filternya 10, 2, 20, 100 gitu ya. Intinya, jumlah filter, jumlah si cube ini pada saat di-apply ke dalam input data akan mempengaruhi banyaknya fitur map yang dihasilkan. Benar nggak? Oh iya benar-benar. Kalau kernelnya dua atau filternya dua, berarti kan fitur mapnya jumlahnya juga ada dua ya. Ada dua lempengan lagi, kurang lebih kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, sehingga ukuran ukuran apa namanya dimensi weightnya itu akan ada 4 kali 3 4 kali 4 kali 3 sebanyak dua buah. Notasinya Dua. biasanya seperti ini. Jadi digit pertama itu adalah 4,4 adalah filter size yang 4 kali 4. 3 ini adalah banyaknya channel ya. Jadi kenapa harus Hmm. 3 ya filternya ngikutin sejumlah banyaknya channel di dalam inputan gambar. Outputnya berapa? Ya tergantung
banyaknya fitur map pengen pengen dihasilin. Nah, ini konsep si convolution. Oh ya Mas, mau tanya dulu Mas. Boleh. Berarti untuk outputnya ini bisa kita atur atau gimana Mas? Output tadi kan di kasus ini dua ya. Betul. Bisa. Hmm. Bisa kita tentukan. Oh, Justru itu yang disebut dengan iya. hyperparameternya convolution layer. Apa saja yang bisa kita Hmm. tentukan? Dimensi Hmm. dari filter size-nya bisa 3 kali 3, 4 kali 4, 6 kali 6, 5 kali 5, bebas. Oke. Inputnya, Hmm. input channelnya, ya itu tergantung dari layer Oh, sebelumnya gitu ya. Kalau ini inputan berarti kalau dia satu channel berarti di sini angkanya satu gitu ya. Karena ini 3 RGB berarti di sininya 3. iya, oke. Yang terakhir adalah outputnya banyaknya filternya gitu ya. Jumlah filternya mau berapa? Kalau 2 ya berarti nanti hasilnya akan ngasilin 2 lempengan. Kalau diisi 10 akan ngasilin 10 lempengan. Jadi itu Oh, keempat ini ukuran filter atau ukuran kernel, ukuran inputannya dan ukuran outputnya gitu ya. Itu bisa kita ubah semua. Nah, ilustrasi lengkapnya contohnya seperti ini. Ini ada 3 buah apa namanya fitur map. Ini bayangannya bukan lagi input gambar ngasilin fitur map. Bayangin ini convolution layer di bagian tengahnya gitu ya. Jadi fitur map ini dihasilkan oleh bagian di atas ini, ya. Bisa dilihat di sini kalau si fitur map ini channelnya ada 4, betul kan? hmm. Terus ini lebarnya mungkin berapa ya? Ya entah berapa lah gitu ya. Dengan kernel ukuran 3 kali 3 kali Kali 4, tiga. betul kan? Ya, Nah, betul. kernelnya Jadi 3 kali 3. Kenapa 4? Ya karena sebanyak channelnya. channel. Kalau kita atur jumlah filternya 6, maka proses konvolusi si kernel ini terhadap fitur map yang warna hijau ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan fitur map baru. Jadi ini bayangin convolution convolution layer pertama disambungin ke convolution layer selanjutnya. Jadi ibarat kata kayak hidden layer pertama nyambung ke hidden layer kedua gitu ya. Oh ya. Hmm. Hmm. Nah, karena di atas si kernelnya ini kita set jumlah filternya 6, maka output fitur map selanjutnya itu akan sebanyak Hmm. 6 nih channelnya. Ah. Hmm. Hmm. Karena sebelumnya kita set 6. Karena bayangin kan, ada 6 buah 3 kali 3 kali 4 gitu ya. Ada 6 buah si weight dengan ukuran 3 kali 3 kali 4. Tiap 3 kali 3 kali 4-nya itu kan akan ngasilin satu layer. Nah, ini kenapa jadi 6? Ya gara-gara dia ada 6 cube seperti ini gitu ya. Ngasilin jadi 6 layer. Jadi oke. Betul. Nah, di layer di fitur map yang ini yang warna biru, kita ubah nih kernelnya. Sekarang jadi 2 kali 2 kali 6. Kenapa kali 6 ya? Gara-gara fitur map di fitur apa channel di fitur map ini sebanyak 6. Makanya kernelnya 2 kali 2 kali 6. Nah, di sini kita atur nih, kita tentukan juga. Sekarang saya mau jumlah filternya 10. Akibat dari jumlah filternya 10, maka ini di convolution layer selanjutnya yang ketiga ya, Mas. Hmm. Hmm. Fitur Hmm. map hasilnya, fitur map hasil dari operasi warna biru sebelum dengan kernel yang 2 kali 2 ini akan menghasilkan fitur map baru dengan dimensi channelnya 10. Gara-gara tadi itu jumlah filternya 10. Jadi diturunin. Nah, sekarang di sini kita bisa aja set convolution kernelnya itu 1 kali 1. Jadi bentuknya seperti ini kan. Hmm. Nah, kebayang? Ini ilustrasi Kebayang. bagaimana convolution neural network dengan konsep filternya atau kernelnya tadi mentransform Hmm. inputan data yang berbentuk tensor gini, gitu ya, punya lebar tinggi dan channelnya gitu ya, ditransform menjadi yang disebut dengan fitur map warna hijau. Fitur map warna hijau juga di-apply kernel atau filter, akan menghasilkan fitur map lain, dan si fitur map lainnya juga menghasilkan fitur map lain. Ini tergantung dari banyaknya convolution layer yang kita punya di model yang kita desain. Ilustrasi di sini menunjukkan ada 3 convolutional layer
output dari convolution layer disebutnya feature map. Ketika dioperasiin convolution layer lain gitu ya, akan ngasilin feature map baru. Di apply convolution operation lain akan ngasilin feature map baru lagi. Terus seperti itu sampai di bagian sini selanjutnya mau kita kemanain? Ya bisa kita lanjutin ke fully connected layer gitu. Oh, itu yang terakhir berarti Mas ya. Setelah di konvolusi, nanti di outputnya di fully connected layer itu ya. Betul. Gitu. Tapi ingat istilah yang perlu kita ingat, pertama ada yang Hmm. disebut dengan kernel atau filter, Karena ada dimensi hmm. filter atau kernel, ada jumlah filter yang akan menentukan banyaknya dimensi channel di fitur map ya. Nah, Oke. istilah-istilah itu yang akan terus kita bahas nanti. Ada dua istilah lain di luar yang barusan dibahas. Ada yang disebut dengan stride, ada yang disebut dengan padding. Ini juga sama pentingnya. Oke. Ada stride, ada Hmm. padding. Nah, stride ini apa? Stride ini itu berkaitan dengan seberapa besar si filternya ini melangkah. Nah, apakah satu blok, atau bisa jadi ini contoh ilustrasi kalau dia tiga blok. Jadi di posisi ini dia loncat ke sini, dia loncat ke sini gitu. Itu juga bisa ditentukan. Itu termasuk ke bagian hyperparameter yang bisa kita atur, Mas. Itu disebut stride atau lebar langkah. Menentukan seberapa besar pergeseran si kernel atau filternya. Defaultnya Oh satu tentu ya. saja gitu ya. Geser satu-satu. Oke. Kalau geser satu-satu, full semuanya kesapu. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan stride. Apa bedanya stride satu dengan stride lebih dari satu? Kalau stride-nya Hmm. satu, outputnya akan punya dimensi yang sama dengan inputnya. Jadi kalau inputnya ukurannya 10 kali 10, outputnya juga akan 10 kali 10. Kalau stride-nya sama. Oh. Jadi satu langkah, Hmm. maksudnya satu gitu ya, stride-nya satu. Satu langkah Pindahan satu langkah. itunya ya. Iya. Jadi dimensi, contohnya nih input fitur map-nya itu ukuran 10 kali 10 gitu ya. Stride-nya kita set satu. Maka dimensi outputnya akan jadi 10 kali 10. Tapi bayangin kalau misalkan stride-nya lebih dari satu. Maka yang terjadi adalah outputnya si apa namanya fitur map hasil konvolusinya itu akan berukuran lebih kecil, dimensinya akan lebih kecil. Jadi stride ini mempengaruhi apa? Stride ini kalau lebih dari satu akan mereduksi ukuran si cube-nya. Jadi makanya di sini bisa dilihat gitu ya. Di sini ukuran berapa, kok di sini jadi lebih kecil gitu ya. Ini Iya, gara-gara benar-benar. ada catatan nih di sini. Stride-nya sama dengan 2. Kenapa di yang hijau dan biru dimensinya sama? Gitu ya. Gara-gara di sini stride-nya defaultnya satu. Tapi ketika stride-nya jadi 2, dimensinya itu kesering. Jadi setengahnya. Gitu. Iya, Karena kan benar ada. skip gitu ya. Kebayang? Yang kebayang. Nah, ada web tool yang bisa ngebantu kita menjelaskan bagaimana, ini bisa diklik di sini ya, hubungan antara filter, kernel size, stride, dan ini padding nih, yang tadi belum kita jelasin. Nah, lebih gampang lihatnya dari tool ini. Di sini kita bisa set inputannya. Contohnya kita pakai dataset MNIST-nya awalnya 28 kali 28, channelnya 3, S1 misalkan ya. Kenapa satu ya? Karena kan dia grayscale ya. Iya, benar-benar. Nah, di sini kita akan atur contohnya dengan kernel size 4 kali 4 dengan ya ininya satu ya. Tapi kernel size-nya kita ubah 4 kali 4 ya. Nah, di sini kita set 4. Nah, filter count-nya berapa? Nah, filter count-nya ini spatial action ini setara dengan dimensi filter ya. Nah, filter count ini adalah banyaknya filter. Contohnya di sini ada 2 gitu ya. Karena kan ngasilin 2 layer. Ini kita bisa isi 2. Nah, di sini ada stride, banyaknya langkah. Nah, banyaknya langkah. Terus di sini ada padding. Hmm. Kalau stride-nya kita set satu, tadi saya bilang kan dimensi outputnya harusnya
sama ya, 28 kali 28 juga ya. Hmm. Tapi kok ini jadi kereduksi ini, hilang 2 piksel ya. Jadi malah 25 kali 25. Kalau dua channelnya kan gara-gara di sini filter count-nya 2 ya. Ya. Tapi kok dimensi width dan height-nya itu kereduksi nih, 2 pikselnya hilang. Gara-gara apa? Ini gara-gara paddingnya, Mas. Heeh. Jadi padding itu apa? Nah, padding itu mengontrol, nah ini, kan dia melenceng, apa istilahnya, kayak ada offsetnya gitu ya. Jadi dia, si cube-nya itu nggak awalnya dari sini, tapi dari bagian luar gitu. Kelihatan nggak? Oh, Nah, iya. kan? Pas nyampe ujung, nah dia juga overflow lah gitu, melebihin dari cube-nya gitu. Kebayang kan? Bebas. Kenapa dia melebihi kayak gitu? Untuk apa? Untuk maintain outputnya biar konsisten. Karena kalau paddingnya nol, padding nol itu artinya dia nggak keluar sama sekali gitu ya, ngepas banget gitu. Awal ujungnya mentok di sini sampai ke sini. Kalau ini kan dilebihin ya. Nah itu makanya ada istilah padding. Ini akan ngebantu dimensi output convolutionnya itu biar sama. Bayangin ini kalau kita ubah jadi satu. Nah kalau kita ubah jadi satu, dia jadi 27 kali 27. Kalau paddingnya kita tambahin 2, dia jadi 29 kali 29. Kalau Oh, kita tambahin jadi 3, dia jadi 31 kali 31. Nangkep ya? jadi Jadi si padding ini tuh akan mengontrol seberapa, kalau misalkan dia dimensinya berapa gitu ya, akan ngebantu kita memastikan agar dimensi outputnya itu tidak jauh dari original size-nya. Coba lihat. kayak Mas. Jadi yang spatial extend tuh gimana Mas? Yang spa- Spatial extend itu kan ini 4. Itu tuh si ukuran filternya nih, 4 kali 4. Cuma di sini 4 doang gitu ya. Menunjukkan Oh, ukuran fit. ukuran kernelnya ya. Atau istilah lain orang bisa bisa nyebutnya juga spatial extend. Jadi kalau ada istilah lain. Jadi kadang di banyak riset itu punya banyak istilah masing-masing gitu ya. Tapi kalau masnya baca nemuin apa spatial extend, ini sebenarnya merujuk ke istilah kernel dan filter. Ukuran kernel dan ukuran filter. Oh gitu, oke oke. Oke. Nah, konsep stride dan padding ini cukup clear? Clear Mas, clear. Oke. Nah, nah itu barusan ya. Jadi ini saya ulas lagi, saya summary. Jadi penggunaan stride di atas satu itu bisa ngebantu si, apa namanya? Kalau di atas satu kan contohnya tadi dua dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa ngebantu nge-reduce ukuran si hasil Output. konvolusinya atau fitur mapnya. Kalau satu kan ini relatif sama ya. Bayangin kalau stride-nya dua, dia jadi 14. Setengahnya yang 28, bener kan? Nah, ini kenapa bisa jadi 14? Nah, ini ilustrasinya juga. Dari dimensi berapa, ini kan cube-nya lebih kecil dari yang biru ya. Karena tadi, stride ini kan menentukan besarnya langkah. Ya. Jadi kalau tadi stride-nya satu kan ke sapu satu, satu, satu. Kalau stride dua kan loncat satu ke skip gitu ya. Jadi yang harusnya ke sapu 28 langkah, jadi cuma 14 langkah. Makanya dimensi outputnya itu 14 kali 14. Gitu. Oh ya Mas, Ya. kelebihan dan kekurangannya kalau stride-nya banyak atau sedikit apa Mas? Nah, sebenarnya nggak ada kelebihan kekurangannya. Karena apa? Stride satu dan lebih dari satu itu punya gunanya masing-masing. Kalau stride-nya Oke. lebih dari satu, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mereduksi ukuran fitur map. Kenapa fitur map harus direduksi? Masih ingat nggak kalau di fully connected layer aja, ukuran hidden layer-nya semakin mendekati classifier atau channel output, layer output, dimensinya semakin kecil, bener kan? Oh iya benar-benar. Karena Dari kita besar dari. pengen mendapatkan simplified version informasi yang mewakili inputan data yang ukurannya lebih besar, betul kan? Nah, di convolution layer Hmm. juga sama. Behavior struktur network yang harus kita bangun adalah di awal ukuran fitur mapnya besar, ke tengah makin menuju fully connected layer atau output layernya, dimensi fitur mapnya harusnya mengecil. Makanya
penggunaan stride di atas satu ini berguna untuk mereduksi dimensi fitur fitur map gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, ada cara lain selain dengan mengatur stride di atas satu gitu ya. Dua kan tadi bisa kelihatan kalau stride-nya di set 2 kan jadi setengahnya ya. Teknik lain yang Setengahnya. bisa digunakan selain mengatur stride-nya di atas satu adalah dengan menggunakan max pooling operation. Spooling. Nah, Oke. jadi kalau pakai max pooling gimana? Stride stride di convolution layer-nya tetap satu. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan nggak kita set stride-nya. Kalau ada di set stride-nya kan jadi setengahnya ya. Terus gimana untuk mereduksi si fitur map yang warna biru atau yang biru ini gitu ya menjadi warna merah tanpa mengatur stride-nya jadi dua dengan menggunakan max pooling operation. Nah, max pooling operation ini sama seperti konsepnya convolution layer, dia akan melakukan sliding window dan dia juga ada stride-nya. Nah, cuman outputnya kalau max pooling artinya dari sapuan area yang dia lewati, contohnya ini kan max pooling dengan ukuran 4 kali 4 gitu ya kernelnya. Jadi dia mirip kayak convolution layer, tapi operasinya bukan convolution. Dia akan mencari nilai maksimum di fitur map hasil konvolusi di area 4 kali 4 ini. Jadi bayangin kalau misalkan di area 4 kali 4 ini kan banyak banyak angka-angka gitu ya. Nah, dia yang paling cari paling maksimumnya. Nah, nilai paling maksimumnya dia transfer ke bagian output. Oh, berarti filternya kayak difilter lagi ya? Iya, Kan si betul. konvol. Filternya difilter lagi, tapi kalau yang stride di atas dua kan langsung di handling dengan stride-nya gitu ya, karena dilewatin gitu ya. Tapi kalau di max pooling itu, oke, fitur mapnya dihitung semua, dimensinya sama seperti dimensi inputan, tapi habis itu tuh difilter lagi gitu pakai max pooling. Jadi dia cari di ukuran filter yang ada yang paling maksimum apa gitu. Kalau stride-nya 3, misalkan ukuran ini katakanlah 9 kali 9 gitu, maka dimensi hasilnya itu akan berbentuk 3 kali 3. Karena kan 9 dibagi 3 gitu ya, direduksi gitu. Tapi kalau outputnya katakan 12 kali 12, dengan fitur map katakanlah 3 kali 3, outputnya bisa jadi 4 kali 4. Jadi Oke. banyaknya area hasil max pooling itu tergantung dari lebar langkahnya. Kalau lebar Sister. langkahnya 3, berarti dimensi originalnya akan dibagi 3, dan seterusnya. Oh, gitu. Oke, oke. Nah, terus mana yang lebih bagus? Apakah menggunakan stride di atas satu atau menggunakan operasi max pooling? Kalau saya pribadi, dari beberapa pengalaman, berapa beragam dataset gitu ya, penggunaan stride di atas satu lebih efektif ketimbangin menggunakan max pooling. Karena max pooling ini kan kita harus menyisipkan layer tambahan itu untuk ngelakuin max pooling gitu, setelah convolution kan. Artinya, Oh, iya. kompleksitas dari modelnya meningkat. Sementara kalau pakai stride di atas satu, kita sebenarnya nggak ada additional layer. Kita lakukan preduksian dimensinya itu langsung di convolution layernya gitu, dengan mengatur parameter stride-nya gitu. Nah, Itu kelebihannya. Jadi untuk selanjutnya kita nggak akan implementin max pooling, kita akan lihat bagaimana stride di atas satu bisa mereduksi dimensi data. Cukup clear ya? clear mas, clear mas. Oke. Nah ini kan tadi tuh stride convolution ternyata bisa membantu kita mereduksi, mengerucutkan fitur map ya. Nah, kalau udah nyampe fitur map paling ujung, katakanlah kita, oh udah nih di sini nih, kita cukup nih, ngerasa convolution layernya 3 ini cukup. Gimana biar bisa kita dapetin hasil klasifikasi? Kita akan lanjutin ke final layer yang disebut dengan biasanya pakai ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, di flatten, terus diteruskan ke softmax layer. Ini yang biasa disebut kita di pertemuan pertama kedua fully connected layer. Jadi kan ini Oh, hasil iya. fitur mapnya, terus di flatten, terus di apply ke output layer So, sebanyak jumlah kelasnya ya. Kalau di sini jumlah kelasnya 10 ya berarti ada 10 titik gitu ya. Tapi intinya fitur map terakhir, fitur map hasil konvolusi terakhir itu akan di flatten, dijadiin satu dimensi. Kalau masalah di dalam fitur mapnya ini, apa di fully connected layer yang ujungnya ini ada hidden layernya lagi, boleh nggak? Boleh. Jadi setelah di flatten di tengahnya ini nih sebelum masuk bagian outputnya gitu, ya, bagian output layer,
Ada hidden layer lain boleh juga. Nanti kita akan tunjukkan. Oh, Nah, ini mirip kayak yang ya. pertama dan kedua, betul. Jadi bagian ujung ini percis sama seperti yang kita bahas di pertama dan kedua. Hanya saja kalau di yang pertama kan, pertama kedua kan flattennya ini dari gambar inputan. Kalau ini flattennya itu dari hasil fitur map konvolusi. Oh, oh berarti bedanya di situ ya. Pantesan Betul. namanya jadi Iya. SN. Jadi yang disebut dengan CNN itu sebenarnya bagian terakhirnya itu tetap fully connected layer, cuma bagian ekstraksi fiturnya, blok-blok awalnya pakai convolution layer gitu. Oh gitu, oke oke oke. Nah, opsi lain sebenarnya walaupun kita nggak akan pakai ya, itu menggunakan global average pooling. Kita mention aja karena ada beberapa riset yang pakai ini juga. Global average pooling ini contohnya di sini fitur map outputnya tuh 5 kali 7 kali 7. Nah, dia akan ngerata-ratain tiap layer fitur map. Ini kan ada 5 layer nih fitur mapnya ya. Ada 5 channel. Nah, tiap channel itu dirata-ratain. Channel pertama rata-ratanya 0,7, channel kedua rata-ratanya 0,5, channel ketiga 0,3, dan seterusnya. Nah, hasil rata-ratanya ini di-apply ke softmax. Nah, cuman teknik global average pooling ini punya banyak kelemahan dibanding fully connected layer. Kenapa? Banyak informasi yang bisa jadi hilang. Karena kan cuma sesimpel dirata-ratain. Gitu ya. Jadi 7 kali 7 array di channel pertama 2 sampai ke 5-nya ini nanti dirata-ratain ngasilin 5 angka. Katakanlah kalau output kelas datanya jumlahnya 5 gitu ya. Baru di softmax. Nah, bayangin implementasi ini dengan fully connected layer. Secara kemampuan klasifikasi, fully connected layer jauh lebih superior ketimbang global average pooling. Cuman, kelebihan global average pooling ini secara komputasi lebih ringan. Gitu kan? Karena kan dia nggak perlu bayangin fully connected layer ini kan mengalihkan jumlah weight hasil flatten ke hidden layer di tengahnya gitu kan ada berapa weight lagi. Kalau di sini tuh nggak ada weight tambahan, weightnya makanya nol. Karena kan dia tugasnya cuma dirata-ratain aja tuh. Rata-ratain channel pertama kalau ada 5 kan berarti ada 5 hasil rata-rata. Oh gitu gitu. Tekniknya Oke disebut oke. global average pooling. Tapi kita nggak akan bahas, yang akan kita fokuskan di bagian fully connected layer. Cukup clear? Clear mas, clear mas. Oke. Ini akan saya run all. Gitu ya. Oh, Nanti ini awalnya sama seperti biasa, akan ngedownload dataset dan lain sebagainya. Cuman, nah di bagian load dataset, ini ada yang dirubah. Masih ingat di bagian function internal class custom dataset ini yang get item ini dulu di pertemuan 1-2, di bagian sini tuh kita kita flatten, bener kan? Kita oh ubah iya jadi satu benar-benar. dimensi. Ingat ya? Nah, di sini Jadi kita banyak. nggak flatten, Mas. Kita cuma convert ke apa namanya? Tensor ya, dari NumPy array hasil pembacaan OpenCV ya. Ini kan udah jadi satu dimensi ya, grayscale. Nah, di sini kita reshape ukurannya jadi 1 kali 28 kali 28. Kenapa harus di reshape jadi 1 kali 28 kali 28? Ini memang karena si modelnya butuh dimensinya 1 kali 28 kali 28. Kalau di sini kan dimensinya masih 28,28. Nah, secara struktur data beda nih. 1 kali 28 kali 28 dengan 28 kali 28. Nah, ini kita Oh, tambahin intinya di bagian dua baris ini menggantikan flatten yang di pertemuan 1-2. Untuk semuanya sama ya, batch size dan lain sebagainya. Nah, di sini yang beda itu adalah bagian nge-create modelnya. Di pertemuan 1-2 pakai fully connected layer, di sini kita pakai CNN model. Jadi kita CNN akan model. konstruk CNN model yang terdiri dari 3 buah convolution layer ya, yang warna oranye, biru, dan merah ini gitu ya. Dengan inputannya adalah grayscale image MNS dataset handwritten ya, 28 kali 28 kali 1 yang tadi udah kita reshape. Masuk ke convolution pertama, dia punya kita set ya, kita atur filternya ukurannya 3 kali 3 sebenarnya. Sejumlah satu karena di sini inputannya satu channel ya. Nah, untuk outputnya, untuk jumlah filternya ada 12, ngasilin fitur map berukuran 12 di sini ya. Terus dilanjut
convolutional layer kedua gitu ya dengan kernel ukuran 6 kali 6. Ini kelihatannya 4 kali 4 tapi bayangin aja ini 6 kali 6 gitu ya. Kali 12 Oke. karena sebanyak jumlah channel di feature map hasil konvolusi pertama. Selanjutnya kita akan naikin jumlah filternya jadi 24. Nah, jumlahnya jadi 24. Cuma setelah apa convolution hasil feature mapping convolution pertama ini di convolution kedua kita atur stride-nya jadi 2. Agar apa? Agar fitur map yang warna oranye ini yang ukurannya masih 28 kali 28 ya, sama seperti originalnya, ukuran dimensi spatialnya gitu. Hmm. Tereduksi jadi setengahnya, jadi 14 kali 14. Masih tadi kan kita lihat ya, reshape dengan stride 2 ukurannya jadi 14 kali 14 ya. Nah, di sini Siap. makanya juga hasil fitur map warna biru convolution kedua ini ngasilin dimensi 4 kali 14, tapi fitur jumlah jumlah fitur mapnya ya ada 24 naik gitu ya. Cuma dimensinya jadi 14 kali 14. Nah, ini emang umum. Biasanya strukturnya dibikin seperti ini. Secara dimensi fitur map 28 kali 28 kereduksi jadi 14 kali 14 itu emang nurun. Tapi jumlah Hmm. fitur mapnya, jumlah channelnya gitu ya, dari 12 naik ke 24. Nah, di convolution layer ketiga kita naikin nih sejumlah filternya jadi 32 dengan kernel size 6 kali 6. Dengan kernel size Oke. 6 kali 6 ya, jumlahnya 24 karena fitur map sebelumnya 24 gitu ya. Kita atur sekarang jumlah channelnya, jumlah filternya jadi 32. Makanya akan ngasilin dimensi baru. Kalau stride-nya 2 lagi nih, setengahnya di 14 kan 7 ya. Nah, akan Hmm. ngasilin fitur map 7 kali 7 kali 32. Gara-gara, nah di sini outputnya kita set 32. Dua. Baru Ah. selanjutnya kita lanjutin ke fully connected layer, kita flatten. Karena di sini kan ukuran dimensi akhirnya 7 kali 7 kali 32, hasil flattennya kan berarti 7 kali 7 kali 32. Ada Dua. 1568 ya. Make sense ya? Karena Ya, cube 3D ini tuh kita jadiin satu dimensi. iya. Nah, di Pakai sini flatten. iya betul. Nah, selanjutnya kita tambahin satu hidden layer dengan 200 Hmm. neuron dan hidden layer ini disambungin baru ke output layer. Ada 10 sesuai dengan Hmm. jumlah kelas data di apply Hmm. softmax. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, di sini ingat kita hanya apply stride sebanyak 2 untuk convolution layer kedua dan ketiga agar nanti ukurannya jadi 7 kali 7 kali 32. Nah, gimana cara menggunakan convolution layer di PyTorch? Nah, ini ada dokumentasinya ya. Selengkapnya bisa ditemuin di sini, tapi tinggal panggil nn.conv2d. Convolution 2D. Parameternya standarnya itu tinggal kita set aja input channelnya berapa. Input channel ini Hmm. berarti ya kalau misalkan di convolution layer pertama input channel berarti kan satu ya. Karena kan inputnya gambar satu channel ya. Tapi kalau di Hmm. convolution layer kedua pas ngasilin yang 24 ini input channelnya berapa? Ya 12 karena kan untuk mengcompute yang 24 ini inputannya adalah si fitur Dua map yang belas. warna oranye ya. Nah, nangkep ya. Ah, ya. Jadi input channel Nangkap, nangkap, adalah Mas. banyaknya channel di fitur map sebelumnya atau di data inputan. Output channel apa? Output channel itu yang tadi selalu kita sebut sebagai jumlah filter atau Jumlah dimensi filter. ini ya, banyaknya layernya ya. 12, 24, 32. Nah, di digit paling terakhir. Semua ini kita bisa tentuin. Kernel size-nya ini kalau 3 berarti 3 kali 3. Stray 2 artinya Dua, ya tadi tiga. tuh Oke. mereduksi hasil fitur mapnya jadi setengahnya. Untuk Oke. nentuin paddingnya gimana? Ya tinggal kita set padding sama dengan 2. Jangan lupa ya, untuk biar layer apa, bayangin nih kalau paddingnya kita nggak set ya, no. Nah, dia jadi kurang kan? Nggak setengahnya gitu ya. Tapi kalau paddingnya satu dan paddingnya 2, Hmm. nah paddingnya satu lah, ngepas gitu ya. Nah, Hmm. di sini contoh kalau paddingnya Sama. 2. Nanggap ya? Dua. Oke. Nangkap, Mas. Nangkap. Nah, gimana cara bikinnya? Tinggal seperti biasa, pakai NN sequential. Pertama kita tambahin conv 2D, channelnya inputnya satu, gara-gara dari inputan 28 kali 28 kali satu ya, si image datanya. Outputnya kita set 12 sama. Terus dengan
Nah, tapi di antara convolution layer yang tiga yang kita define di atas tuh kita selipin activation ReLU ya. Dulu, Oke. oh ya, tetap Nah, berarti ya kayak yang kemarin tuh. betul, sama. Paddingnya di sini kita set 2 untuk semua convolution, tapi Oke, stride-nya kita set 2 hanya untuk convolution kedua dan ketiga. Jadi di convolution kedua kedua. kita atur stride-nya 2 agar apa? Dari 28 kali 28 turun ke 14 kali 14. Nah, di sini stride 2 ini akan menurunkan yang di sini outputnya apa namanya 14 kali 14 kali 2 4 diturunin lagi jadi 7 kali 7 kali 3 2. Sama seperti ilustrasi di atas ini, gitu ya. Baru di sini di flatten. Nah, baru masuk ke apa namanya hidden layernya ini. Ada 200. Ini kan hasil flattennya dimensinya sama ya. 32 kali 7 kali 7 ya. Tujuh, oke. Nah, dimasukin ke hidden layer yang di tengah, lalu outputnya di set 10. Lalu dimasukin ke softmax. Persis sama seperti yang So, kita desain. Ya hmm. kan? Sama ya. Ya sama Mas. Nah, kalau nggak mau pakai hidden layer setelah flattennya gimana ya? Tinggal hapus aja bagian ini, gitu. Nah, tapi kita tambahin dengan harapan ini bisa meningkatin recognize capability gitu ya. Hasil klasifikasinya lebih akurat. Learning rate-nya di sini Ah, pakai Adam dengan ada. initial learning rate 0,01. Tapi kita nggak pakai Oh, learning rate decay, kita lihat dulu. mm-mm. Terus di sini kita jalanin training sama seperti biasa gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat tadi karena kita udah run all ya, hasilnya udah keluar. Lihat di train akurasi pertama aja udah 97 sama 94 dan validationnya 97%. Tinggi banget ya. Oh Kalau iya. yang di fully connected layer kan 80 persenan di epoch pertama ya. Iya benar. Epoch kelima aja udah nyampe 98, 99. Ini jauh lebih tinggi dibandingin semua implementasi yang kita lakuin di pertemuan satu dan 2 ya. Di Oh epoch benar. terakhir, bahkan ini train loss-nya nyampe 0,001. Sebelumnya kita nggak pernah nemuin yang 0,001 ya. Paling 0,002 atau 4 gitu ya. Oh benar-benar. Nah, train Ini mah akurasinya nyampe 99,5%. hampir Walaupun 100. validation, tinggi banget ya. Walaupun Heeh. validation akurasinya 98% ya. Ada gap nih. Walaupun cuma satu Beda persen, sedikit. 1,5%. Kalau kita plot, nah lihat grafnya. Graf trainingnya bagus banget. Tapi sayang yang Mm-mm. validationnya di sini nih mulai naik nih. Ya kan? Oh di 8 tuh ya. Iya, Mm-mm. di epoch ke-8 tuh ke-9 ke-10 mulai naik. Walaupun memang secara performa bagus nih. Udah 98% lebih validationnya. Bahkan yang trainnya 99%. Nah, kalau kita evaluate ke tes dataset, kita print classification reportnya, akurasinya 98%, dan bisa dilihat nih, precision recall-nya itu hampir balance. 99, 9, ada 96 sih yang kecil ya, tapi maksudnya kebanyakan tuh Heeh. 99%, 98, 99%. Ini tandanya Parah, bagus. Mas. Artinya prediksi per kelasnya itu akurat gitu ya. Nggak ada salah Mm-mm. prediksi, misalkan jagung diprediksi sebagai kucing gitu. Ya ada sih, tapi dikit Iya. gitu ya. Kita lihat confusion Mm-mm. matrixnya. Bandingin dengan fully connected layer yang di pertemuan satu 2. Walaupun di sini ada yang masih major ya, 5 malah kepredik Sedikit jadi Pak. 3. Tapi cuma 20 Mm-mm. dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Dan ini lebih dikit. Banyak yang Mm-mm. nolnya juga gitu kan. Mm-mm. Benar-benar. Dan di sini bisa dilihat dari 10.000 data tes, 98%-nya itu akurat keprediksi sebagai sebagaimana mestinya gitu ya. Nggak salah Heeh. prediksi. Nah, ini menunjukkan superioritas convolution neural network dalam kasus klasifikasi dibandingin kalau kita pakai fully connected layer. Karena apa? Seperti yang saya bilang, kemampuan mengekstraksi fitur si convolution neural network yang lebih bagus dibandingin fully connected layer doang di pertemuan satu dan 2. Oke, cukup lihat? Nah, sampai sini deh. Ada yang mau ditanyain dulu atau lanjut? Oh, coba deh Mas balik ke atas tadi kayaknya yang Oke, bagian kernel itu bisa nggak nggak apa nggak persegi ya? Ah, bisa, betul.
Dimensinya Jadi kan kalau tadi, kita kita set angka satuan kayak gini nih, set angka satuan kayak gini, tiga berarti ya dimensinya karena saja persegi ya, 3 kali 3. Tapi kalau nggak hmm, persegi, bisa aja. Nggak kotak bisa gitu ya. juga ya. Nah, bentuknya Hmm. kita define tuple seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, 3,5. Artinya si kotakan di sini dimensinya 3,5. 3 kali 5 berarti ada 15 elemen. Dikali jumlah channelnya gitu. Itu possible. Ah, Banyak juga hmm. jurnal yang ngebahas itu. Manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Tapi saya prefer sih lebih ukuran sama aja. 3 kali 3 dan lain sebagainya. Alasannya apa? Lebih aman secara komputasi. Karena Lebih kalau aman. ukurannya tiga Oh kali gitu. tiga hasil komputasinya itu rata. Kalau misalkan 3 kali 5 dan lain sebagainya, angka yang memang tidak dioptimize secara komputasi, ya bisa jadi lebih berat gitu ya. Oh ya, benar-benar benar. Nah, makanya pilih, kalaupun harus gak balance gitu ya, pilih angka yang paling tidak secara angka itu optimum gitu ya. Oh, Cukup lihat? clear mas, clear mas. Nah, selanjutnya, kan di sini masih ada menyisakan satu permasalahan ya. Di Mhm. sini kita lihat ini tanda-tanda apa nih yang sebelumnya kita pelajari di pertemuan kedua. Ini penanda overfitting ya. Jadi si data train terlalu menghafal banyak dataset training sehingga pada saat dievaluate di validation dia overfitting. Dia tidak melakukan prediksi dengan baik untuk dataset validation, terutama di epoch-epoch yang lebih tinggi. Sehingga di sini kan naik ya untuk validation loss-nya. Sejalan dengan akurasinya. Di sini udah naik, malah turun-turun lagi. Harusnya kan betternya naik gitu ya. Nah, Oh, benar. cenderungannya harusnya naik. Tapi di sini juga validation-nya malah berlawanan gitu ya. Malah naik di ujung. Akurasinya malah turun. Nah, ini adalah penanda terjadinya apa namanya? Overfitting. Sebelumnya kita bahas untuk men-tackle problem ini kan kita pakai dropout layer. Kita akan coba eksperimen apakah paling enggak gitu ya hasil ini menjadi lebih baik kalau kita sisipin dropout layer untuk paling enggak slow down proses trainingnya si yang warna biru ini turun emang, ya. Tapi si merah paling enggak jauh gapnya gitu, naik dikit gara-gara Banyak ya. pengaruh dropout. Lebih. Kita akan selipin di antara fully connected layer 200 dan 60 dengan probability 0,4. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ke bagian model definition di atas. Nah, kita sisipin setelah apa namanya? Di sini lah ya. Setelah apa tuh? Oh, yang hidden layer ya. Setelah posisi Betul. hidden layer. Nah, kita jalanin. Ini kurang koma ya. Jangan lupa. Hmm. Nah, ininya kita define lagi optimizernya, terus kita jalanin proses training. Tadi kan ininya sekitar 98, trainingnya 99 ya. Kita lihat paling enggak gap ini tuh mendekat atau enggak gitu ya. Walaupun pasti yang si training enggak 99,5 berapa persen ya, pasti bakal turun. Tapi paling enggak kita pengen lihat validationnya membaik gitu. Tidak terjadi overfitting seperti ini, sehingga performa uh, prediction-nya gitu ya pada saat dievaluasi di dataset test atau dataset yang nggak pernah dia lihat sama sekali bisa berjalan sebagus proses training. Oh gitu. Terus. Nah, di sini bisa dilihat ya, akurasi di epoch pertama jadi turun 93. Kalau sebelumnya tadi kan 90 berapa ya lebih tinggi dari 93 ini. Nah, tapi di sini disusul oleh si validation akurasinya. Kita lihat semoga di atas 98, berapa ya tadi ya? Nggak nyampe 98,5 ya. Nah, tapi di epoch keempat nih udah nyampe 98,5. Apakah berhasil gitu ya naik lagi? Karena kalau nggak berhasil, berarti kita harus nyari cara lagi nih. Regularization teknik apa yang bisa nge-suppress atau menekan terjadinya biar nggak terjadi overfitting. Overfit. Nah, tapi kita coba tes dulu apakah si ini tuh bisa jalan atau enggak.
Oh iya Mas, tapi kemarin kalau yang pas di YOLO tuh nggak ada ya Mas ya, buat buat apa ini namanya tadi, yang kayak drop out ini. Pas kita belajar object detection ya. Object detection. Betul, karena Kan kebanyakan yang kita lakukan pas training object detection itu tuh hmm, transfer learning. Model yang ada kita retrain pakai dataset kita. Kita nggak bedah tuh dalam arsitekturnya seperti apa. Layer by layernya. Kita kan nggak ngedefine layernya manual seperti ini kan. Yang terjadi adalah bener-bener. kita download model pretrainnya, .pt, gitu, .onnx, baru kita jalan dari sana, bener kan? Oh, bener-bener. Kita nggak training dari nol, benar-benar semua datasetnya kita bangun modelnya dulu dengan definisinya YOLO, kita nggak lakuin dari sana. Kalau kita bongkar, di dalamnya bisa jadi ada dropout, ada apa, ada layer konvolusi gitu ya, dan lebih besar gitu ya, lebih gede gitu Berarti dari yang kita punya. hmm, Kalau kita lihat nih ya, YOLO V3 arsitektur aja gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah, kecil banget ya. Ada yang lebih gede. Nah, yang inilah ya. residu. Nah, bisa dilihat di sini yang oranye-oranye ini apa? Ini ada yang disebut dengan residual block. Ini nanti kita bahas di pas bahasan eh, PGG ResNet di pertemuan keberapa ya? 6 atau 5 gitu ya. Tapi intinya layernya sebanyak ini. Ini titik-titik tuh artinya banyak layer lagi nih yang dia sembunyiin gitu. Tapi sekompleks ini. Nah, kemarin tuh pas kita belajar object detection memang gak bongkar sampai dalaman arsitekturnya. Kita hanya berlatih di bagian ada modelnya, kita retrain dengan dataset kita evaluate. Kurang lebih kayak gitu kan? Oh, tapi bisa nggak sih Mas kalau misal mau dibongkar gitu, ada caranya Mas? Bisa. Oh Banyak bisa sih. di PyTorch kayak misalkan PyTorch, YOLO, V3, apa namanya? Coba secara struktur apa segala macamnya gitu ya. Banyak orang yang bikin, banyak orang yang apa namanya? Kan originalnya dari darknet ya, menulis ulang gitu ya codingannya. Walaupun memang berarti kan kita kalau nggak transfer learning kan berarti proses trainingnya akan jadi lama banget gitu kan. Gak secepat Oh transfer iya. learning. Yang model base-nya udah ada, kita lanjutin dari sana. Kelemahannya itu doang. Kalau kita training dari model kosongan. Tapi possible, bisa aja. Ah. Gitu. Oh, berarti Nah, di mungkin sini, ya Mas ya. apa? Ya, ya berarti mungkin dibongkar juga ya yang si Betul. YOLO itu kan. Untuk kebutuhan pembelajaran yang mungkin aja possible ya. Jadi kalau masnya penasaran, misalkan Hmm. pengen lebih detail nih tentang object detection dibandingin cuma hanya transfer learning, ya bisa aja nanti kita akan bikin bahasan lebih detail, ngebongkar, kan bukan hanya YOLO ya, ada banyak sekali object detection algorithm lain, atau sebenarnya nanti kita akan bahas juga di bagian image classification yang lebih simplify ya. Kalau object detection algorithm kan lebih kompleks ya, ada detektor boxnya. Ada nanti kita bahas VGG, Ah, ada bahas ResNet, residual network gitu ya. Pada dasarnya si YOLO ini menggunakan apa namanya model-model dasar image classification di bagian awal. Nanti kita akan bahas di pertemuan berapa yang ngebahas bagian eh, transfer learning untuk itu. Tapi kita akan bongkar arsitekturnya seperti apa dan kita pelajari. Kalau di PyTorch relatif oh, lebih gampang. gitu, oke oke. Lanjut ya. Lanjut, Mas, lanjut. Nah, kita bisa lihat nih, ini train akurasinya turun dari 99,5, tapi validation akurasinya paling nggak naik 98,7. Tadi kan mungkin di bawah 98,5 lah ya. Walaupun memang gapnya masih ada nih ya. Jadi nggak terlalu selebar barusan, walaupun di sini nggak kelihatan ya. Kelihatan lebar, tapi memang secara angka tuh lebih dekat karena yang train akurasinya turun, validation akurasinya naik walaupun tipis banget. Dan di sini bisa dilihat, walaupun memang dropout punya efek, tapi dikit. Gak mampu ngebantu kalau kita running lagi ya. Nah, ini setelah di running lagi tadi, sorry, hasil yang sebelumnya ya.
Di sini bisa dilihat masih ada efek-efek si apa namanya overfitting. Dia nggak stabil turun ya, jadi malah relatively flat ya, walaupun nggak curam naik, benar kan? Nah, Hmm. di sini kita akan mulai bahas ada nggak sih teknik regularisasi lain selain dropout yang performnya lebih bagus, nggak punya dampak negatif seperti ngurangin akurasi training. Ini kan dampak negatifnya kan akurasi trainingnya turun kan, performa training ya dikorbankan agar Benar. validationnya naik, bener kan? Nggak punya efek negatif ke apa namanya proses training. Apa ada nggak gitu ya si teknik regularization yang possible dilakukan? Nah, ternyata ada Mas. Ini disebutnya itu batch normalization. Jadi batch normalization ini merupakan teknik regularization sama seperti dropout, fungsinya sama gitu ya. Melakukan regularisasi model agar proses prediksi di validation set atau test set lebih bagus gitu ya dibandingin tanpa regularization, tapi nggak seburuk dropout karena dropout itu merugikan training akurasi ya tadi. Nah, bagaimana si batch normalization ini bekerja? Nah, yang akan selanjutnya kita akan bahas. Ini tinggal kita buka notebook kedua.